besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat. Saya sendirian saat dihisab. Banyak-banyaklah kalian mengikat pemutus kenikmatan. Semua kita sudah divonis mati oleh Allah. Mati itu jembatan emas. Kan kita hidup nungguin mati. 1, 2, 3, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita berjumpa kembali di channel Dang Abdurrahman. Kali ini dengan tema nasihat tentang kematian. Selamat menyaksikan. Tidak sikap terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid, yang telah ditentukan jadwal kematian baginya, kecuali mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Semua kita sudah divonis mati oleh Allah. Sebelum kehadiran kita sudah dijadwalkan jadwal kematian kita. Dan kita hampir setiap hari melewati kuburan. Bukankah mereka tadinya hidup? Bukankah tadinya bersama kita? Cukup kematian sebagai pelajaran. Hanya soal waktu kita akan meninggalkan dunia ini, akan meninggalkan keluarga kita selama-lama-lamanya. Dan setiap detik yang kita lakukan tidak akan pernah berulang. Ya Rabbi, kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja. Pasti jadi hamba-Mu yang saleh. Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi ziarah kubur. Apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati? Mengawal jenazah. Bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya, untuk kemudian mengantarnya ke kubur. Hari ini saya antar dia ke kubur, besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya solatkan dia, besok boleh jadi saya yang disolatkan orang. Hari ini saya masukkan dia ke liang lahat, besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat. Ingat mati, tumbuh kesadaran. Ternyata yang namanya kuburan itu ngasih bocoran buat kita. Supaya apa? Supaya nanti sebelum kita masuk dalam kuburan, melalui satu proses dicabut nyawa, proses di mana proses ini menjadi satu impian bagi semua orang-orang yang beriman, yaitu husnul khatimah. Makanya Rasul menganjurkan dengan doa, ya Allah, diri ini meminta kepada Engkau kematian yang baik dan berlindung kepada Engkau daripada kematian yang sia-sia. Rasul itu hadirin tidak kurang lebih dari 20 kali sehari mengingat kematian. Itu Rasul. Banyak-banyaklah kalian mengikat pemutus kenikmatan. Apa itu pemutus kenikmatan? Yaitu tadi kematian. Ternyata doa tidur ada dua. Selain bismika Allahumma mutu wahya, ada bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi wa in arsaltaha fahfadha. Ketika saya baca, saya bisa merasakan ketika Allah wafatkan saya malam itu. Dan saya sangat memohon, rahmatilah aku ya Allah. Saya sendirian saat dimandikan, saat saya dikuburkan, saat disalati. Saya sendirian saat dihisab, menghadapi mungkar nakir. Kalau bukan rahmat-Mu ya Allah, saya tidak akan bisa apa-apa. Makanya ketika saya baca, ya Allah, kalau memang nyawaku malam ini dipertahankan, rahmatilah ya Allah. Karena prosesnya panjang. Ketika Uthman bin Affan disebutkan surga dan neraka, tidak pernah nangis. Tapi ketika dibahas kuburan, 3 malam tidak bisa tidur. Kata beliau, kuburan itu langkah awal ke akhirat. Kalau itu lulus, insya Allah lebihnya aman dan sambil menuju ke surga. Kematian itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mesti mati. Bagi kita orang Islam, mati itu jembatan emas menuju kehidupan yang lebih baik dari alam dunia ini. Jadi bagi kita orang beriman, mati itu menyebabkan pahala kita berlipat ganda. Jadi nggak ada rugi-ruginya. Dosa stop. Kita ngajari anak kita ngaji, Fatihah, ngajarin sholat. Anak kita sholat, dia kawin, istrinya diajari, dapat 2 pahala lagi. Dan seterusnya beranak-beranak itu. Sehingga dia nanti akan terkejut di hari kiamat. Melihat amalnya sendiri, nggak percaya dia. Jadi kesuksesan di akhirat cuma satu aja, selamat dari neraka masuk surga. Itulah kesuksesan di akhirat. Biarpun kita gembel, hidup di dunia ini gembel, miskin, melarat sampai mati, tapi di akhirat selamat dari neraka masuk surga. Faqad faz, orang itu telah sukses. Nggak ada yang harus diburu-buru dalam hidup. Kan kita hidup nungguin mati. Kerja nungguin waktu sholat. Di antara hamba-hambaku yang cerdas adalah mereka yang mempersiapkan kematiannya dengan cara yang baik. Nah, ini kita pembelum amal. Makanya saya di rumah ada kafan lengkap. Anak baru lahir,
kafan beliin. Ini buat apa, Pi? Kalau lu mati, ya anak-anak juga terbiasa. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran bagi yang telah menyaksikan video ini. Semoga kita semua diberi Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, yakni kematian yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video kita selanjutnya.